Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Kalau di video yang lalu saya pernah ngebahas mengenai PMS. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai dysmenorrhea atau dysmenor. Apa sih sebenarnya dysmenor itu? Terus penyebabnya apa? Nah, di video ini saya akan jelasin. Tapi buat teman-teman yang belum menyalakan tombol notifikasinya atau gambar lonceng, jangan lupa untuk klik tombol lonceng atau gambar loncengnya, karena supaya teman-teman gak ketinggalan video-video atau informasi terbaru di setiap minggunya. So, langsung ke video utamanya. Jadi dysmenor merupakan istilah atau mungkin gambaran yang spesifik mengenai nyeri haid atau kram perut bagian bawah yang dirasakan oleh wanita pada saat menstruasi atau haid. Nah, sebenarnya dysmenor ini termasuk hal yang normal apabila dysmenor yang kalian rasakan atau nyeri haid yang kalian rasakan itu tidak berlebihan. Nanti ini saya akan jelasin lagi, tapi di sini saya akan kasih tahu dulu mengenai apa sih yang menyebabkan dysmenor. Nah, kalau kalian menstruasi itu terjadi peningkatan prostaglandin dan itu merangsang terjadinya kontraksi di bagian rahim kalian. Dan kalau kontraksi yang terjadi terlalu intens, maka bisa menyebabkan kram bagian perut atau disebut juga sebagai dysmenor. Selain itu, dysmenor akan menghilang secara bertahap pada saat menstruasi, baik itu sehari kemudian, 2 hari, atau mungkin secara bertahap 3 hari sudah menghilang rasa nyeri perutnya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah menikah dan melahirkan, dysmenor juga dapat menghilang secara bertahap. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin setelah melahirkan nggak merasakan nyeri perut lagi. Nah, itu termasuk normal ya teman-teman, karena memang menurut penelitian biasanya dysmenor akan menghilang setelah melahirkan dan bertambahnya usia. Kemudian dysmenor ini terbagi menjadi 2, diantaranya ada dysmenor primer dan juga ada dysmenorrhea sekunder. Nah, dysmenor primer ini merupakan nyeri haid yang tidak didasari kondisi yang patologis atau kondisi yang nggak normal. Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan kondisi nyeri perut atau nyeri bagian bawah perut yang didasari adanya kondisi yang patologis. Patologis itu yang nggak normal, misalnya kayak penyakit kandungan seperti endometriosis atau kista ovarium dan lain sebagainya. Terus bisa nggak sih kita bedain yang kita rasakan ini nyeri perut yang di primer atau mungkin yang sekunder? Nah, untuk kondisi dysmenorrhea yang primer itu keluhannya mungkin hanya nyeri perut yang biasa, nggak nyampe yang kita sampai pingsan dan lain sebagainya. Sedangkan dysmenor sekunder itu biasanya disertai keluhan yang sangat hebat ya, misalnya nyeri perutnya itu semakin lama kok semakin sakit, terus selama seminggu menstruasi kok nyeri perut terus, padahal kan normalnya secara bertahap akan berkurang nyeri perutnya ini dari hari ke-1 sampai mungkin selesai haid itu sakit perutnya nggak hilang-hilang atau mungkin semakin sakit. Kemudian yang kedua adalah nyeri perutnya itu sangat kuat, bahkan diantara teman-teman mungkin ada yang sampai pingsan. Nah, itu perlu diwaspadai atau mungkin teman-teman perlu berkonsultasi ke dokter spesialis. Nah, terus ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakuin nih supaya dysmenornya berkurang? Jadi yang pertama, kalian bisa kompres perut kalian dengan air hangat. Jadi air hangat kalian tuangin di botol, terus kalian taruh di bagian perut kalian. Nah, itu bisa mengurangi rasa nyeri. Atau mungkin sekarang kan udah banyak tuh ya kayak koyo-koyo buat perut gitu, buat menstruasi. Nah, kalian bisa pakai itu juga. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kalian akan melepaskan endorfin. Nah, endorfin ini dapat mengurangi rasa nyeri kalian pada saat dysmenor. Nah, kalian bisa melakukan olahraga sebelum menstruasi. Intinya adalah kalian harus rutin olahraga, bukan cuman pada saat menstruasi, tapi untuk kegiatan sehari-hari kalian harus rutin melakukan olahraga. Kemudian kalian harus menjaga pola makan kalian, karena kalau misalnya kalian terlalu kebanyakan makan garam atau mungkin berlemak, nah itu bisa menimbun cairan yang berlebih di tubuh kalian, dan itu bisa membuat kalian merasa begah, kembung, kemudian juga ngerasa kayak badannya semakin berat, dan itu pasti akan menambah rasa dysmenor kalian atau menambah keluhan yang kalian rasakan. Dan pastinya kalian harus mengurangi kafein, hindari merokok, dan perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Intinya adalah makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Lalu yang keempat, kalian harus mengelola stres kalian dengan baik, karena kalau kalian terlalu over stres gitu, cemas yang berlebihan, itu bisa membuat kerja jantung kalian bekerja lebih berat atau lebih cepat
cepat. Dan kalau misalnya kerja jantung semakin berat atau mungkin lebih cepat pompanya, kalian akan gampang mudah lelah dan pastinya akan memperburuk kondisi disminor kalian. Lalu tips yang kelima, jangan menahan buang air kecil. Karena kan ada ya beberapa orang kalau lagi menstruasi gitu ya, pasti males untuk buang air kecil karena mungkin risih gitu ya. Jadi nantilah sekalian mandi. Nah, kalian jangan menahan buang air kecil karena itu bisa memperparah atau mungkin memperburuk kondisi nyeri yang kalian rasakan. Kemudian cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi nyeri perut atau kram bagian perut itu kan bisa mengoleskan minyak aromaterapi. Lalu kalian juga bisa berendam air hangat untuk membuat nyeri kalian itu semakin berkurang dan membuat tubuh kalian itu menjadi rileks. Lalu cara selanjutnya yang kalian bisa lakukan adalah dengan mengkonsumsi minuman yang hangat. Itu bisa mengurangi rasa nyeri, entah mungkin air hangat aja atau mungkin kalian bisa nyeduh air jahe dan lain sebagainya. Lalu cara selanjutnya kalian bisa mengkonsumsi obat anti nyeri, dan baiknya kalian harus konsultasi dulu atau tanya dulu ke dokter mengenai dosisnya yang harus dikonsumsi, karena kalau terlalu berlebihan minum obat kan juga nggak baik. Dan itu aja tips yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya ada tips-tips tambahan lagi mungkin saya akan bikin di next video, karena ya tipsnya udah cukup banyak lah ya. Mungkin bisa membantu teman-teman yang sekarang sedang mengalami nyeri haid. Dan saya juga mau ingetin, kalau misalnya kalian merasakan nyeri haid yang nggak kunjung membaik, bahkan sampai pingsan, sebaiknya kalian berkonsultasi ke dokter spesialis. So, sekian dari video ini. Kalau misalnya ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.